Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah juga kita dapat bertemu kembali, dan dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita memasuki pembahasan surah ke-22, surah Al-Hajj. Semoga kiranya dengan mengkaji surah ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai kita, melindungi kita, membimbing kita untuk berjalan pada jalur yang benar dan berakhir dengan mendapatkan ridhonya. Kita dapat mengakhiri masa hidup kita dunia dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita langsung saja membahas surah ke-22 ini dengan memperhatikan 3 pembahasan penting. Pertama, arti dan makna. Kedua, hubungan antar surat. Dan ketiga, pesan-pesan yang ada di balik surah ke-22 ini. Kita mulai pembahasan pertama, arti dan makna. Al-Hajj. Al-Hajj artinya sengaja menuju suatu tempat. Dalam kaitan ini adalah sengaja menuju Baitullah untuk beribadah. Jadi haji adalah perjalanan menuju Baitullah untuk melaksanakan ibadah yang telah ditentukan. Haji termasuk dalam rukun Islam. Salah satu rukun Islam adalah menunaikan ibadah haji yang disebut pula dengan panggilan Nabi Ibrahim. Kenapa haji dikatakan panggilan Nabi Ibrahim? Karena memang pada surah ini disebutkan bahwa Allah perintahkan agar Nabi Ibrahim memanggil umat manusia untuk berhaji. Itu dapat kita lihat melalui surat Al-Hajj ayat 27. Sebelumnya kita baca ayat 26. Silakan. 26 ya, Ustaz. Ya, wa idh bawwa'na li Ibrahim. Sebentar, Ustaz. Ya, silakan. Dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah kamu memperserikatkan sesuatu pun dengan aku, dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadat dan orang-orang yang ruku dan sujud. Ya, lanjut. Supaya 27-nya. Wa adzim finnas. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Hai Ibrahim, kami telah tempatkan engkau ke tempat yang diberkahi di Mekah ini. Sekarang panggil manusia. Makanya ibadah haji disebut dengan memenuhi panggilan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memanggil, dia berdiri di bukit, dia panggil dan suara itu terdengar. Dan akhirnya manusia dari segenap penjuru datang. Orang-orang dari pelosok-pelosok dunia ini datang. Ada yang dari Sipiongot, gitu ya, dari ujung kulon datang memenuhi panggilan Nabi Ibrahim. Demikian dahsyatnya panggilan itu bergema sampai hari kiamat. Itulah dia arti dari Al-Hajj. Memenuhi panggilan Nabi Ibrahim. Sengaja menuju Baitullah untuk beribadah.
makna di balik al-haji ini adalah menyadarkan manusia bahwa kita sedang dipanggil oleh Allah. Jadi sekali lagi, haji ini menyadarkan manusia kita sedang dipanggil oleh Allah. Setiap hari kita dengarkan panggilan Allah melalui muazin. Itulah kita katakan sholat. Panggil Allah untuk audiensi menghadap Allah. Sholat. Setiap hari kita dengarkan panggilan itu. Kita katakan panggilan dari Bilal. Panggilan dari muazin. Itu juga ada terjadi pada sejumat sekali. Hari Jumat ini nanti kita akan dipanggil. Ada pula panggilan yang setahun sekali. Itulah panggilan Nabi Ibrahim. Tapi ada pula panggilan seumur hidup sekali. Itulah panggilan malaikat maut. Jadi kita sebenarnya sedang dalam panggilan. Kita dalam undangan yang ingin dilihat bagaimana respon kita terhadap panggilan itu. Ada orang yang memenuhi panggilan, ada yang tidak memenuhi panggilan. Tapi sekali lagi, haji adalah menyadarkan manusia. Kita dipanggil oleh Allah. Kita diundang oleh Allah. Itulah makanya orang haji dikatakan tamu-tamu Allah. Tamu undangan. Kita diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada surah 8, pada kajian yang lalu telah kita ingatkan pada surah 8 ada kata-kata begini. Surah 8, surah Al-Anfal, ayat 24. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Dan sesungguhnya kepadanya lah kami akan dikumpulkan. Kamu akan dikumpulkan. Itulah makanya prosesi haji itu menggambarkan tentang apa hakikat hidup ini. Dipanggil Allah. Kita dipanggil oleh Allah. Dan pada tempat kita dipanggil itu, peragaan tentang apa yang kita tuju itu kelihatan. Ada padang mahsyar di akhirat, ada padang Arafah. Ada nanti kita berhenti di padang mahsyar, ada wukuf di padang Arafah. Nah, itu mengingatkan kepada kita bahwa kita sedang dipanggil untuk menuju kehidupan yang lain. Kehidupan yang kita akan hidup selamanya. Jadi penuhi panggilan Allah yang akan menghidupkanmu. Artinya tidak semata-mata karena kita berkain kafan, udah meninggal selesai, enggak. Dan musim haji kita berpakaian ihram sebagai lambang pakaian kafan tempat kita di mana kita dipakaikan dan kita meninggalkan dunia ini. Tapi kain kafan bukan berarti kehidupan selesai. Kematian bukan berarti akhir segala-galanya. Kita masih menuju tempat berkumpul. Itu makanya ihram kita menuju ke padang Arafah untuk mengatakan bahwa setelah kita meninggalkan dunia ini, setelah kita berkain kafan, kita menuju tempat yang lain, dibangkitkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada surah Haji itu dikatakan di ayat 7. Ayat 6 dan 7. Dan 7, Ustaz ya. Ya, 6 dan 7. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah, dialah yang hak dan sesungguhnya dialah yang menghidupkan segala yang mati dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tak ada keraguan padanya dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Nah, itu deh peragaan tentang pakaian kafan sebagai tanda kita dikuburkan. Adanya padang Arafah untuk mengingatkan padang mahsyar itu dapat disaksikan oleh orang-orang yang pergi haji
Itu makanya kembali ke surat 22 ayat 28 dikatakan begini. Supaya mereka menyaksikan sebagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak, maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Jadi bukan sengaja menuju Baitullah, bukan sengaja, bukan semata-mata menyertai Allah, tapi di sana Allah perlihatkan berbagai tanda untuk mengingatkan kita hakikat hidup ini. Itulah arti dan makna di balik al-haji. Sengaja menuju Baitullah untuk menyadarkan kita bahwa kita sedang dalam undangan, kita sedang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Panggilan itu sudah diingatkan setiap hari melalui panggilan muazin dan diingatkan setiap tahun dengan panggilan haji untuk menyadarkan kita panggilan terakhir, panggilan malaikat maut untuk menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tiap hari panggilan sholat untuk menuju untuk beraudiensi kepada Allah. Kalau tadi panggilan haji memenuhi panggilan Allah via Nabi Ibrahim berkunjung ke Baitullah. Panggilan malaikat maut adalah menuju rahmatullah. Maka disebut dengan berpulang ke rahmatullah. Karena inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita dari Allah kembali kepada Allah. Sekian arti dan makna, kita beralih ke bagian kedua, hubungan antar surat. Bila surah yang lalu menjelaskan misi para nabi, al-anbiya, misi para nabi. Misi para nabi itu kita simpulkan mengingatkan manusia untuk beribadah kepada Allah, untuk menyadari dia sebagai hamba Allah, untuk menyadarkan bahwa manusia ini sebenarnya akan kembali kepada Allah. Itu telah kita bahas pada pertemuan terakhir, mari kita ingatkan lagi misi para nabi itu seperti yang tertera di surah 21 ayat 25. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Ya, maka sembahlah aku saja, jangan sembah yang lain. Kami utus para nabi itu untuk mengingatkan la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan, tidak ada tujuan lain selain aku. Tujuan lain akan ditinggalkan. Tujuan-tujuan lain itu hanyalah fata morgana. Tujuan sebenarnya adalah Allah yang maha kekal, yang esa, yang semua pasti akan menuju kepadanya. Itu misi para nabi. Mengingatkan manusia untuk mengabdi kepada Allah, bertujuan hanya semata kepada Allah. Maka al-haji mengingatkan. Di haji mengingat misi para nabi itu termasuk juga menyadarkan manusia bahwa kita dalam panggilan ilahi. Jadi kalau misi para nabi itu mengabdi kepada Allah, mengabdi kepada Allah itu materinya adalah sadari kita sedang dipanggil oleh Sang Pencipta. Oleh karena itu, bersiaplah untuk menuju kepadanya. Itulah dia hubungan judul yang lalu dengan judul yang sedang kita bahas sekarang ini. Misi para nabi diantaranya adalah mengingatkan haji. Mengingatkan bahwa kita sedang dalam panggilan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hubungan surah yang lalu dengan surah sekarang. Akhirnya sampailah kita kepada pesan-pesan inti dalam al-haji ini. Sikap terhadap haji. Ini baik orang yang sudah pergi haji atau yang belum pergi haji. Ini perlu kita perhatikan pesan-pesan ini.
Bila kita belum pergi haji, mudah-mudahan kita punya kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Dan bila kita telah haji, mudah-mudahan haji yang kita lakukan haji yang mabrur. Amin. Karena tidak semua orang pergi haji itu hajinya mabrur. Kalau dia naik pesawat, mungkin hajinya sekedar mabrur. Rasulullah katakan bahwa haji mabrur itu balasannya surga. Dengan perkataan lain, tanda orang hajinya mabrur, dia tahu bahwa dia dipanggil Allah untuk ke surga. Haji itu panggilan surga. Haji itu. Nah, karena itu tanda haji mabrur. Dia tahu, dia termasuk undangan Allah, dipersilakan masuk surga. Undangan itu berkali-kali dalam berbagai versi di Quran disebutkan. Kita akan lihat surat undangan itu pertama tertera di surat 10. Surat 10 ayat 25. Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga, dan menunjuki orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus, Islam. Nah, jadi Allah mengundang, mengajak kita, menyeru kita. Seruan Allah itu tadi dikatakan melalui muazzin, melalui nabinya, Nabi Ibrahim. Apa yang dipanggil Allah? Kembali kepadaku. Itu panggilan Allah. Undangan yang lain tertera di surat 89. Surat undangannya kira-kira begini. Undangan dari Allah di surat 89, mulai ayat 27. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jannah maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Iya, itu panggilan Allah, surat undangannya. Wahai jiwa yang tenang, kembali kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Masuk ke kelompok orang-orang yang memenuhi undangan ini agar masuk ke dalam surga. Itulah dia tentang hakikat dari haji ini. Oleh karena itu bagaimana sikap kita terhadap haji, itulah yang akan kita bahas, yang akan kita ingatkan, dan kita fokuskan kepada 3 pesan penting. Sekali lagi, semoga haji yang telah kita lakukan, haji yang mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyadarkan kita apa arti hidup ini, yang akan membuat kita menjadi tamu Allah, yang kelak akan mendapatkan surga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai saja pesan-pesannya. Yang pertama, seperti telah diingatkan tadi, ingatlah bahwa kita sedang dalam perjalanan. Jadi haji itu sikap terhadap haji, mau kita sudah pergi haji atau kita belum pergi haji, ingat, kita sedang dalam perjalanan. Jadi kalau tadi haji itu sengaja menuju, maka kita sedang dalam perjalanan untuk satu tujuan. Itu makna di balik haji tadi, yang dalam pesannya adalah sadari bahwa kita sedang dalam perjalanan. Perjalanan yang kita lakukan ini berdasarkan fasenya, kita dalam perjalanan di alam dunia. Mari kita perhatikan surat 84. Ayat 6. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Kamu sedang berjalan menuju Tuhanmu. Kau akan menemuinya. Ayat 19-nya. 19. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Ya, kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Jadi ada tingkatan kehidupan yang akan kita jalani. Kita menjalani tingkat kehidupan yang pertama kita rasakan adalah kehidupan alam rahim. Itu sudah kita lalui. Kita tinggalkan rahim, namanya lahir. Kita lahir ke alam dunia. Ini sekarang kita di alam dunia. Kita akan tinggalkan. Kita menuju alam barzah, disebut dengan mati.
jasad kita dikuburkan. Tapi nanti ada kebangkitan, meninggalkan alam barzah, menuju alam akhirat. Itulah kebangkitan. Nah, itu prosesi itu terlihat dalam ibadah haji. Pada surat Al-Haji, poin-poin tadi dapat kita lihat. Pertama, tentang bahwa kita di alam rahim, kita perhatikan ayat 5-nya. Surat Haji ayat 5. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim. Apakah apa yang kami kehendaki sampai waktu yang telah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan. Dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Itu dia. Jadi kita pernah mengalami fase itu. Kita sudah melewati kehidupan di alam rahim yang tadi fase-fasenya dikatakan secara rinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kalian alami dulu. Sekarang kalian telah berada di alam dunia. Nanti akan mati lagi. Mati. Tapi ibarat kematian yang ada di bumi, kita lihat tanah itu mati, tapi ternyata datang air hidup lagi. Nah, begitulah setelah kita mati. Nanti Allah akan tiupkan, maka kita akan kembali ke alam kehidupan yang baru. Fase-fase itu pasti akan kita jalani. Oleh karena itu, sadari kita dalam perjalanan dan fase sekarang ini tinggal menunggu waktu. Ayat pertamanya mengatakan begini. Silakan. Surat berapa, Ustaz? Surat 22 ini pesannya. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar, dahsyat. Itu kejadian yang sangat dahsyat. Kita telah meninggalkan alam rahim. Kita di alam dunia. Kita akan meninggalkan dunia ini. Karena tahapan berikutnya akan kita lalui alam barzah. Kalau kita meninggalkan dunia ini, itu namanya kiamat kecil. Tapi itu tetap suatu yang besar. Kalau alam dunia meninggalkan kita, kiamat besar. Jadi kita bisa meninggalkan dunia ini, itu kiamat kecil adalah kematian, meninggal dunia. Jangan sampai dunia meninggalkan kita, itu kiamat besar. Itu hal yang sangat besar sekali. Karena itu, yang pasti kita akan meninggalkan fase kedua, kehidupan alam dunia. Dan nanti kita akan dibangkitkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah sadari kehidupan ini bahwa kita sedang berada dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita tamu Allah. Apa yang ingin diingatkan dalam poin pertama ini? Yang ingin diingatkan adalah karena kita dalam perjalanan, maka pastikan tujuan. Kita menuju apa dalam hidup ini? Apa yang kita tuju? Karena ada orang sudah pergi haji, sudah di Mekah, sudah di Padang Arafah, tapi orientasinya bukan sampai akhirat, berhenti dunia saja. Seperti dikatakan di surah 2 ayat 200. Berarti dia belum sampai kepada pesan pertama dari haji. Haji itu menyadarkan kita dalam perjalanan. Jadi setelah dunia ada perjalanan berikutnya. Tapi ada orang yang mentok hanya dunia saja. Seperti yang dikatakan di surah 2 ayat 200. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut Allah, sebagaimana kamu menyebut membangga-banggakan nenek moyangmu, atau bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan
tiadalah baginya bagian yang menyenangkan di akhirat. Kenapa? Karena ada orientasinya ke akhirat. Dia hanya berpikir kehidupan hanya berhenti di dunia. Padahal hidup ini berjalan sampai kehidupan terakhir, namanya akhirat. Itulah makanya diajarkan dan direkomendasikan ketika kita pergi haji, rekomendasi doanya ini, banyakkan doa ini. Lanjut. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan perihalalah kami dari siksa neraka. Nah, itu makanya kain kafan menuju padang Arafah, itu artinya setelah kita meninggalkan dunia ini, kita akan menuju ke padang mahsyar, kebangkitan. Dibuat dalam bentuk yang simpel, tinggal semua. Kita tidak pakai apa-apa, itu lambang kelahiran. Tidak pakai apa, kita pergi haji, tidak pakai apa-apa. Itu mengingatkan kita fase di alam rahim. Kita lahir tanpa membawa apa-apa, diselimuti dengan selimut. Selimut itulah pakaian ihram. Itu pula selimut saat kita meninggalkan alam dunia. Tapi ihram bukanlah selesai ibadah haji. Ihram justru adalah sebagai syarat agar kita bisa datang ke padang Arafah untuk mengatakan setelah kita di kain kafan, kita menuju ke perjalanan berikutnya, padang mahsyar. Nah, jadi sekali lagi, sikap terhadap haji, kita ingin lihat apa di balik fenomena kejadian di sana, menyadarkan manusia bahwa kita dalam perjalanan. Oleh karena itu sadari, kita dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi katakan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw sabir aw abir sabil. Abir sabil. Jadi beradalah dalam dunia seperti pengembara atau orang yang melalui suatu perjalanan. Itu Nabi katakan itu. Anggaplah kita dunia sedang berjalan. Karena kita memang pada hakikatnya sedang berjalan menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, siapkan bekal. Kita berjalan, tentulah kita siapkan bekal. Bekal itu yang terutama adalah peta. Nabi Musa saja ketika belum ada Google Map belum ada untuk ketemu Khidir, gimana caranya? Itu dikasih Allah petanya. Petanya yaitu ikan yang apabila dia keluar berarti tempat sudah dekat. Kira-kira gitu. Jadi ada peta. Oleh karena itu dalam perjalanan kepada Allah ada peta, ada petunjuk jalan, the guidance dari Allah Subhanahu wa taala. Pegang petanya. Kita berjalan menuju rahmat Allah, petanya harus dipegang. Perbekalan untuk perjalanan menuju Allah itu adalah peta perjalanan yang dipelajari dengan baik dan dilakukan dengan baik. Jadi ada aturan-aturan. Dalam haji dikenal dengan manasik. Aturan-aturan haji, begitulah hidup ini menuju Allah ada aturan-aturannya. Aturan itu harus dipelajari. Karena itu pada surat haji dikatakan begini. Ayat 16. Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata dan bahwasanya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, Allah beri petunjuk. Peta perjalanan sudah ada. Oleh karena itu pertama sadari kita berjalan. Oleh karena kita dalam perjalanan, maka kita butuh petunjuk. Butuh perbekalan. Petunjuk yang dilaksanakan, itulah dia modal atau bekal yang harus kita miliki. Pada surat 17 ayat 9 dikatakan begini. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Ya, itu kalau mereka yakin ada akhirat, sadar hidup ini perjalanan. Makanya dilanjutkan ke ayat berikutnya. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Kenapa? Karena nggak beriman dengan akhirat, dia tidak peduli dengan petunjuk, tak peduli dengan bekal.
Itulah poin kedua, pesan kedua. Kalau pertama tadi, sadari kita sedang dalam perjalanan menuju rahmat Allah. Yang kedua, kena berjalan, siapkan bekal. Bekal itu yang terutama petunjuk jalan, sehingga kita tidak salah, tidak tersesat dalam perjalanan. Ada ibadah ini, surat haji juga mengingatkan bahwa kita sedang dalam perjalanan, ada penghalang. Oleh karena itu, pesan ketiga, bersiaplah menghadapi. Bersiaplah menghadapi tantangan perjalanan. Kita sudah punya tujuan, pergi haji, itu menunjukkan kita sudah punya tujuan sudah jelas, kita siapkan bekal, tapi itu tidak selesai. Karena ada hal-hal yang menghalangi. Kalau dalam prosesi haji, itu dikenal dengan melempar 3 jumroh. Setan menghalangi, makanya melempar. Itu termasuk prosesi haji. Umroh nggak ada. Kalau umroh nggak ada melempar jumroh. Tapi haji ada. Untuk mengingatkan bahwa dalam hidup ini, dalam perjalanan menuju Allah, walaupun kita telah berbekal, tantangan itu banyak. Bukan hanya satu. Kalau jumroh sampai 3. Setan akan menghalangi manusia dari perjalanan menuju Allah. Itu tidak saja kita, semua manusia. Pada surat haji dikatakan begini. Ayat 52. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginannya itu. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, jadi siapa saja punya niat baik, tujuan sudah oke, bekal sudah siap, setan masuk. Oleh karena itu Allah ingatkan, pegang peta perjalanan, jangan bergoyang. Nah, kalau kita pegang, Allah akan membimbing kita. Salah satu indikasi kita dapat mengatasi tantangan setan itu, yang namanya penghadang perjalanan, adalah itu ada tandanya. Sekaligus tanda haji mabrur. Adalah kata-kata. Jadi apa tandanya haji itu mabrur? Kalau pakai satu indikasi, bicaranya. Bicaranya bagus. Maksud bicara bagus itu tidak pula asal bicara pakai pantun. Nggak begitu. Bicaranya bagus itu, bicaranya jelas. Haji, hujjah. Jadi jelas argumennya. Bicaranya tidak kemana-mana. Bicaranya bernas, berisi. Itu tanda utama orang itu haji mabrur. Jadi dia tidak akan bicara bohong, tidak menipu, tidak bicara yang macam-macam. Itu indikasi dari haji yang mabrur. Kita perhatikan surah 2 ayat 150 ayat 197. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Jadi rofasa, jangan bicara-bicara yang mengarah kepada yang mengundang berahi, yang bicara-bicara porno. Pas pergi haji yang dibahas itu kadal, ada bagaimana supaya naik macam-macam itu. Jangan ke arah porno, jangan pusuk, bicara-bicara yang tidak jelas, bicara-bicara yang tadi tidak direkomendasikan oleh ajaran agama kita. Lalu jangan pula berbantah-bantahan. Itu semua mengarah kepada bicara mesti baik. Itu tanda kita bersiap untuk haji dan tanda haji mabrur. Di surat haji itu ditegaskan dalam ayat 24. Tanda orang tadi sedang berada pada jalur yang benar, hajinya mabrur, disingkat dalam satu ayat 24.
dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik dan ditunjuki pula kepada jalan Allah yang terpuji. Nah, tanda dia terpuji, menuju yang maha terpuji. Benar hajinya, itu dia dibimbing untuk bicara yang baik. Kalau bicaranya tetap nggak baik, itu diragukan dia pergi haji menghadap Allah atau dia hanya beraganya saja di Mekah, tapi pikirannya kemana-mana. Dengan perkataan lain, orang-orang yang haji bicara yang nggak benar, itu bukan mengabdi kepada Allah, dia mengabdi pada yang lain. Itu yang patut kita waspadai, seperti diingatkan di ayat 30. Demikianlah 24 ya. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang menganggungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Jauhi perkataan dusta, kena selevel dengan kamu menyembah kepada berhala. Kira-kira gitu. Jadi dibuat satu ayat, itu satu derajat, bahwa orang bicara dusta, sebenarnya dia tidak mengabdi kepada Allah yang maha benar. Dia mengabdi kepada setan yang pendusta. Karena itu tanda haji, selesai kita melempar jumroh, itu sama dengan kita bertekad melemparkan dari mulut kita kata-kata yang salah, dan kita hanya akan melontarkan ucapan-ucapan yang baik. Itulah dia sikap terhadap haji yang patut kita renungkan, sehingga haji yang telah kita lakukan, apabila kita mengacu pada 3 pesan ini, insya Allah adalah haji yang mabrur. Ingatlah, haji adalah panggilan Allah, menyadarkan kita sedang menuju kepadanya, dan itu merupakan misi para nabi yang diutus oleh Allah. Oleh karena itu, sikap terhadap haji, pertama, sadari kita dalam perjalanan, jangan sampai salah dalam menentukan arah. Yang kedua, karena kita perjalanan, siapkan bekal dan perhatikan dengan baik peta perjalanan. Yang ketiga, ingatlah perjalanan haji, karena perjalanan suci, bahkan banyak makhluk kotor ingin mencemarinya. Jaga, jangan sampai tercemar dengan penghadang-penghadang itu. Lewati dengan baik, lempar jumroh, lempar pengaruh-pengaruh negatif. Dan untuk melihat sejauh mana kita berhasil, bisa dilihat dari bagaimana kata-kata kita setelah haji, apakah hujah yang baik atau hujah dalam artian negatif, menghujat orang lain. Mudah-mudahan kita terhindar dari semua itu, sehingga kita dalam bimbingan Allah sebagai tamu Allah yang akhirnya nanti akan diterima dengan rahmat dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.